pada saat ini kita akan membahas tema tentang sakramen imamat. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Deborah Sihaloho, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menuntun langkah kami sehingga kami dapat hadir di sini untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga karena berkat-Mu, kami mampu memahami bahwa Engkau sendiri hadir melalui pelayanan-pelayanan yang telah Engkau pilih untuk memimpin gereja yang kudus. Berkat sakramen imamat yang telah mereka terima. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah kita membuka kegiatan ini dengan berdoa bersama, selanjutnya mari kita bernyanyi bersama. Selamat menyaksikan. Dengar Tuhan
Nah, setelah kita membuka pembelajaran dengan bernyanyi bersama, selanjutnya kita memasuki pembelajaran yang dimulai dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sakramen? Lalu apa itu sakramen imamat? A. Pengertian. Yang pertama, pengertian sakramen. Sakramen adalah suatu upacara atau ritus suci dalam agama Kristen yang dianggap sebagai sarana untuk menerima kasih karunia Allah. Sakramen dianggap sebagai tanda atau simbol yang menghubungkan antara iman seseorang dengan Allah, dan melalui sakramen, umat percaya dapat mengalami kehadiran atau berkat Allah secara khusus. Yang kedua, pengertian sakramen imamat. Makna sakramen imamat yaitu sakramen yang memberikan rahmat khusus kepada seseorang atau yang disebut imam untuk menjalankan pelayanan dalam gereja. Melalui tahbisan imamat, seorang imam diangkat untuk melayani Kristus dan umat dengan setia. Yang ketiga, 3 tingkatan tahbisan dalam sakramen imamat. Yang pertama, diakonat, yaitu tahapan pertama untuk melayani tugas-tugas seperti membaptis, memberkati pernikahan, serta mengajar. Yang kedua, imamat, yaitu tahapan kedua untuk memimpin ekaristi, memberikan sakramen pengampunan, dan pelayanan lain kepada umat. Yang ketiga, episkopat atau uskup. Tahapan ini merupakan tahapan tertinggi yang memberikan wewenang untuk menahbiskan iman dan diakon serta menjadi pemimpin pastoral wilayah. Yang keempat, peran para imam dalam kehidupan gereja. Kehadiran imam menjadi tanda nyata kasih dan kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Maka, imam bertugas untuk yang pertama, memimpin umat dalam liturgi. Memimpin umat dalam liturgi berarti bahwa imam bertugas untuk memimpin dan mengarahkan perayaan ibadah dan upacara keagamaan, khususnya dalam misa dan sakramen, agar umat dapat berdoa dan beribadah dengan benar dan khusyuk. Liturgi adalah bentuk ibadah resmi yang mengungkapkan imam gereja kepada Tuhan, dan di dalamnya imam bertindak sebagai perantara antara Allah dan umat. Yang kedua, membimbing mereka dalam iman. Ketika imam dikatakan membimbing umat dalam iman, ini berarti imam berperan dalam membantu umat memahami, mendalami, dan menjalani iman Kristen secara lebih baik. Yang ketiga, melayani mereka dalam sakramen. Melayani umat dalam sakramen berarti bahwa imam membantu umat mengalami kasih dan berkat Allah melalui upacara sakramen yang merupakan tanda nyata kehadiran Tuhan. Dalam Gereja Katolik dan banyak tradisi Kristen lainnya, sakramen dianggap sebagai sarana utama di mana umat menerima kasih karunia atau anugerah ilahi. Kehadiran imam dalam sakramen sangat penting karena ia bertindak sebagai perantara antara Allah dan umat, serta sebagai wakil Kristus yang hadir secara rohani. B. Makna sakramen imamat bagi umat. Yang pertama, sarana kehadiran Allah. Imam adalah perwakilan Kristus di dunia yang membawa kasih Allah kepada umat dalam bentuk sakramen dan bimbingan. Yang kedua, pembimbing iman. Imam mendukung dan mengarahkan umat dalam kehidupan rohani mereka melalui pengajaran dan pengakuan dosa. Yang ketiga, pemimpin liturgi. Imam memimpin perayaan ekaristi dan sakramen lainnya, serta memperkuat iman umat melalui perayaan sakral. C. Menghargai kehadiran para imam. Sebagai umat, kita diundang untuk yang pertama, bersyukur atas kehadiran para imam yang membantu kita bertumbuh dalam iman. Yang kedua, berdoa bagi para imam agar mereka tetap setia dan kuat dalam panggilan mereka. Yang ketiga, berperan aktif mendukung para imam, misalnya dengan berpartisipasi dalam kegiatan gereja dan menghormati peran mereka. Nah, setelah kita mendengarkan materi yang dijelaskan,
Marilah kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berucap syukur atas kesempatan hari ini untuk belajar lebih dalam tentang sakramen imamat. Terima kasih atas panggilan istimewa yang Engkau berikan kepada para imam untuk melayani umat-Mu dengan penuh kasih dan kesetiaan. Ya Tuhan, kami mohon, kuatkanlah dan bimbinglah para imam-Mu agar selalu setia menjalankan tugas suci ini. Semoga mereka selalu menjadi saluran kasih dan berkat-Mu bagi seluruh umat, menjadi teladan hidup yang menunjukkan kasih Kristus dan membimbing kami dalam perjalanan iman. Bantulah kami untuk selalu menghargai, mendukung, dan mendoakan para imam yang Engkau utus bagi kami. Semoga melalui pengabdian mereka, kami semakin dekat dengan-Mu dan bertumbuh dalam iman serta kasih. Kami serahkan segala doa dan harapan kami ini kepada-Mu dengan penuh kepercayaan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.